Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah pada hari Kamis kemarin Roy Suryo, Rismond, dan Tifa dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP pertama sebagai tersangka, ya, ini publik langsung menyoroti satu hal, mengapa mereka tidak ditahan. Banyak yang sebelumnya berharap ketiganya langsung ditahan, mengingat pasal yang dikenakan dikabarkan berlapis dan ancamannya disebut-sebut bisa di atas 5 tahun. Namun kenyataannya mereka tetap diperbolehkan pulang usai pemeriksaan. Hal inilah yang membuat sebagian pendukung Pak Jokowi merasa kecewa, teman-teman. Karena secara logika publik, ya, ancaman hukuman berat biasanya membuat tersangka lebih berpotensi ditahan. Lalu muncul pertanyaan besar, ada apa sebenarnya di balik keputusan ini? Kenapa tersangka dengan ancaman hukuman tinggi tidak langsung ditahan? Apakah ada pertimbangan khusus dari penyidik? Apakah ada jaminan hukum, jaminan keluarga, atau justru alasan teknis yang belum dipahami publik? Dan karena tidak ada penjelasan rinci yang disampaikan ke masyarakat, berbagai persepsi pun mulai berkembang di media sosial. Spekulasi bermunculan, perdebatan makin panas, dan publik semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, di video kali ini, pengacara Deolipa Yumara akan mengupasnya secara terbuka. Beliau menjelaskan duduk perkaranya, bagaimana proses hukum seharusnya berjalan, serta alasan mengapa seorang tersangka bisa tidak ditahan meskipun ancaman hukumannya tinggi, teman-teman. Penjelasannya sangat menarik, teman-teman, jadi jangan di-skip ya, agar kita benar-benar memahami alasan hukum yang membuat Roy Suryo CS ini tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Ini kan kasus yang kemarin itu ya, masalah pemalsuan, pencemaran Jokowi ya. Jadi Roy Suryo CS. Jadi masalah penahanan atau tidak ditahan seorang tersangka atau sekelompok tersangka itu adalah kewenangan dari penyidik gitu. Tapi yang jelas kan penyidik atau pihak kepolisian dalam press conference menyatakan bahwasanya ini nggak ditahan karena pihak Roy Suryo CS bawa saksi kan, saksi dan ahli yang meringankan. Itu salah satu poin sebenarnya yang kemudian menyebabkan mereka belum ditahan atau tidak ditahan. Tapi sebenarnya dalam KUHP dalam KUHP itu syarat-syarat untuk tidak ditahan itu belum menjadi syarat yang itu. Sebenarnya syarat untuk tidak ditahan itu atau penangguhan penahanan atau apalah itu tidak mengulangi perbuatannya, kemudian kooperatif, gitu. Kemudian kalau dipanggil datang, gitu. Kemudian ada jaminan misalnya dari pengacara atau keluarganya, ada jaminan uang, itu syarat-syarat formilnya. Kalau bicara mengenai dari pihak polisian menyatakan tidak ditahan atau belum ditahan karena ada saksi dan ahli yang meringankan, itu adalah diskresi dari penyidik. Kemudian yang kedua itu adalah subjektivitas dari penyidik dalam menilai apakah perlu ditahan atau tidak. Bahwasanya wajib ditahan atau tidak, walaupun ada pasal-pasalnya, itu semua tergantung dari penilaian subjektif dari penyidik. Karena itu kewenangan penyidik, bukan kewenangan siapa-siapa. Penyidik ini kalau sedang di wilayah kepolisian ya penyidik kepolisian kan, kalau di wilayah jaksa kejaksaan kan. Jadi kewenangan mereka memang. Kita nggak bisa intervensi. Tapi masyarakat ada yang berharap ini ditahan. Ada juga masyarakat yang berharap jangan ditahan kan begitu. Karena perkara ini memang perkara yang menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing ada kubunya dan masing-masing kubu punya penilaian sendiri terhadap perkara ini kan. Ada kubunya Jokowi, kemudian ada kubunya Roy Suryo CS. Tapi kalau menurut timbang ilmu hukum sebenarnya tidak ditanya Roy Suryo CS ini sebenarnya bisa ditafsirkan adanya kesepakatan khusus yang kemudian dilakukan oleh penyidik dengan pihak Roy Suryo CS. Kita bisa menafsirkan itu, yaitu bahwasanya boleh, misalnya begini, penyidik bilang boleh ya tidak ditahan ya, Anda tetap kooperatif tapi Anda juga jangan mengulangi perbuatan Anda sehingga menimbulkan kegaduhan terus. Kalau itu terjadi nanti kami akan menahan gitu. Jadi ini penafsiran dari kita untuk menilai apa yang sedang dilakukan oleh penyidik dan apa yang kemudian diarahkan oleh para
tersangka ini. Kan para tersangka maunya nggak ditahan. Penyidik kita nggak tahu maunya apa. Tapi masyarakat ada yang maunya ditahan, ada yang jangan ditahan gitu. Tapi penafsiran pada umumnya terhadap perkara yang seperti ini yang kemudian karena satu dan lain hal, karena ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun, ini yang menjadi bargaining. Jadi bargaining utamanya sebenarnya ada di, boleh Anda tidak ditahan, tapi tolong jangan bikin gaduh, jangan juga cuap-cuap lagi, jangan juga menceritakan macam-macam hal yang sifatnya mengulangi perbuatan. Jadi itu dia kuncinya. Nah, kita lihat apakah dalam satu hari setelah Roy Suryo CS ini keluar dari penyidikan sebagai tersangka di Polda Metro, apakah dia kemudian masih bicara menggebu-gebu menceritakan banyak hal? Saya rasanya hari ini belum dapat cerita apa-apa dari itu, kecuali para pendukungnya kan. Para pendukung kan boleh bicara apa aja kan. Tapi kalau Roy Suryo, bahkan Roy Suryo, Dr. Tifa sama Rismon, ketika mereka keluar dari wilayah pemeriksaan di Polda Metro, nggak ada mereka berkomentar, nggak ada mereka menceritakan sesuatu, nggak ada juga mereka cuap-cuap lagi bicara tentang ijazah Jokowi, kan begitu. Jadi rasanya lebih kepada tendensi penafsiran seperti itu. Selain faktualnya di mana pihak Humas Kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan ya karena ada saksi yang dibawa dan ahli yang meringankan. Padahal sebenarnya dalam perkara apapun juga kalau ketika mau ditahan aja. Begitu, karena saksi maupun ahli yang meringankan itu bukan sesuatu yang penting dalam unsur penyidikan. Ya ditahan aja, kalau ada yang meringankan silakan aja, kan begitu. Kalau ada yang saksi yang meringankan silakan aja datang, tapi kami tahan aja. Gitu. Satu contoh misalnya begini, ada kasus TPPU misalnya, tersangkanya kemudian ditahan, tapi tersangka membawa saksi dan bukti yang saksi dan ahli yang meringankan, ya tetap ditahan tersangkanya. Bahwasanya mau ada ahli yang meringankan itu silakan aja nanti di-GAP kan begitu. Nah, makanya ini adalah bahasa halus dari pihak penyidik kepolisian yang kemudian faktanya menyatakan demikian. Sejatinya ini bukanlah bagian dari yang diatur dalam KUHP. Ini hanya adalah diskresi dari penyidik, pola pikir penyidik dengan dasarnya adalah subjektivitas dalam penyidikan, subjektivitas atau kewenangan penyidik menahan seseorang tersangka. Jadi kalau kita membacanya tafsirannya sebenarnya ada bargaining antara pihak penyidik dengan pihak tersangka ini. Anda, asalkan Anda kooperatif, asalkan Anda tidak mengulangi perbuatan Anda kami tidak tahan. Karena mengingat soal ini, soal yang kemudian bisa menimbulkan kegaduhan negara. Gitu. Kenapa? Karena penanganan perkara ini juga kan ditangani oleh Subdit Keamanan Negara kan di Polda Metro. Jadi kita bisa paham bahwasanya untuk menghindari kegaduhan di masyarakat, keriuh rendahan, pro kontra yang kemudian berkembang, ya kami berikan posisi Anda, subjektivitas kami sebagai penyidik, Anda tidak ditahan, tapi Anda jangan lagi mengulangi perbuatan Anda. Itu kan mengulangi perbuatannya kan bukan cara mencemarkan terus kan. Nah, kita lihat hari pertama atau saat ketika dia keluar, apakah pihak Roy Suryo CS ini, Dr. Tifa dan Rismon ya kan Roy CS itu kan, apakah mereka berstatement di media pada waktu mereka keluar? Saya nggak bisa lihat itu di pemberitaan. Jadi tiba-tiba keluar hilang gitu aja kan. Dan hari ini tidak ada bicara-bicara lagi kan begitu. Jadi itu mungkin adalah bargain yang dibuat antara penyidik dengan Roy Suryo CS. Bahwasanya ini tendensi signifikan, jawabannya bisa jadi begitu. Tapi kalau bicara bahwasanya ada saksi atau ahli yang meringankan, itu bukan suatu hal yang signifikan dalam hukum acara pidana. Bang, melihat ini kan katanya ada bukti saksi ahli gitu yang untuk meringankan. Kenapa mereka baru melakukan membawa itu semua ketika sudah menjadi tersangka? Apakah ini memungkinkan Bang untuk dibawa pada saat sudah menjadi tersangka? Kenapa nggak dari kemarin sebelum menjadi tersangka? Ya, memungkinkan aja. Jadi pihak Polres Suryo CS membawa ahli atau membawa saksi yang meringankan mereka di awal penyidikan atau di penyelidikan awal, itu boleh-boleh saja, itu hak mereka. Diajukan di dekat-dekat setelah tersangka pun boleh, gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang mengatur itu secara spesifik. Nah, jadi setiap tersangka diberikan hak untuk membawa saksi dan membawa bukti-bukti yang dia punya dan kemudian membawa ahli yang dia punya untuk dimintakan untuk sebagai bukti tambahan, saksi tambahan, ahli tambahan yang meringankan. Jadi itu kapanpun boleh. Bahkan ketika sudah di persidangan pun boleh mereka mengajukan saksi-saksi yang meringankan, ahli-ahli yang meringankan, ada yang perlu di wilayah penyidikan atau malah pas di persidangan. Jadi itu adalah hak mutlak dari pihak tersangka atau terlapor. Jadi nggak ada masalah itu. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa mereka bisa tidak ditahan karena ibaratnya ya dengan penyidik
yaudah kamu jangan huru-hara lagi apa segala macam. Itu tafsiran saya ya, tafsiran ya. Itu memang berlaku hanya kepada seorang seperti Roy Suryo, dia pejabat, atau memang masyarakat Indonesia pun bisa? Berlaku kepada siapapun juga. Ya, Anda tidak ditahan tapi Anda jangan menghilangkan barang bukti. Ya, harus bersikap kooperatif ya kalau kami panggil, atau Anda wajib lapor seminggu 2 kali. Anda tidak tahan ya, tapi Anda jangan mengulangi perbuatan Anda kan gitu. Itu adalah pointer-pointer yang diatur dalam hukum acara pidana yang berdasarkan subjektivitas dari penyidik sendiri, kemudian dipakai yang bisa disebut sebagai kewenangan, dipakai untuk menahan seseorang atau tidak menahan seseorang. Alasan-alasan dasar yang dipakai untuk menahan seseorang tersangka atau tidak menahan seseorang tersangka. Jadi posisi ini adalah posisi yang wajar. Nah, itu baru posisi subjektivitas penyidik ya, terkait dengan pola-pola nanti yang menimbulkan kegaduhan masyarakat juga ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Jadi memang sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan yuridis formal, ada pertimbangan-pertimbangan sosial politik kemasyarakatan. Nah, jika dia melanggar nih Bang, berarti bisa langsung ditahan atau ada? Nah, bisa aja, ketika dia melanggar berarti kan Anda berarti tetap melakukan perbuatan Anda. Contoh begini, ada seorang yang mencuri ayam, cuman ayam aja yang mencuri 1 ekor, kemudian dipolisikan. Kemudian polisi bilang, ya Anda mencuri, tapi kami tidak tahan, tapi Anda harus kemudian wajib lapor seminggu 2 kali, Senin Kamis misalnya gitu kan. Tapi supaya tidak menimbulkan kegaduhan, Anda kemudian mana penjaminnya? Keluarga, pengacaranya. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan, Anda kooperatif ya? Iya. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan lagi, Anda jangan lagi mengulangi perbuatan Anda ya, begitu. Jadi tidak mengulangi perbuatan itu, ya, jangan lagi mencuri ayam, begitu. Seperti itu. Itu kemudian dijadikan dasar subjektivitas penyidik kepolisian untuk melakukan seseorang itu tidak ditahan. Jadi penyidik punya hak untuk itu berdasarkan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bang, Roy Suryo ini kan mantan Kemenpora ya Bang. Apakah ini kalau kita lihat tarik kembali, itu kan dia menjabat Menpora itu pada zaman Jokowi, lalu tersandung kasus Tupa yang dia akhirnya di penjara itu Bang. Kalau kita berpikir secara logika lagi, tapi menurut Abang sendiri, kalau memang ini kasus ijazah memang murni dia membawa nama rakyat Indonesia nih Roy Suryo, mungkin nggak sih Bang ada spekulasi lain kalau ini ada dendam pribadi dia gitu? Ya, ini tafsiran-tafsiran ya, tafsiran-tafsiran dari keadaan yang faktual yang bisa dikorelasikan. Jadi kita bisa korelasikan, Roy Suryo ini di belakang layarnya ada politikus-politikus yang bermain satu. Kita bisa analisa lagi melalui tafsiran bahwasanya Roy Suryo ini punya dendam nih pribadi dengan Jokowi kan begitu, karena dulu dia dicopot dari jabatannya, kemudian dipermasalahkan masalah kementeriannya, masalah rumah tangga rumahnya yang di kementerian, kemudian dipermasalahkan juga masalah dia ditahan karena faktor mencemarkan buru-buru tadi kan, gitu. Jadi ini bisa ditafsirkan, jangan-jangan dia dendam nih sama Jokowi, gitu kan. Nah, itu tafsiran-tafsiran itu boleh berkembang di masyarakat, karena setiap orang punya pemikiran kan, punya pemikiran, dan dasarnya adalah fakta-fakta yang dikorelasikan dengan keadaan yang sekarang ini. Itu fakta-fakta terdahulu dikorelasikan. Setiap orang boleh berpikir dan bebas berpikir seperti itu. Tapi kan Bang melihat ini kan banyak masyarakat juga beranggapan tidak ditahannya Roy Suryo kemarin itu, banyak yang beranggapan bahwasanya wah polisi takut sama Roy Suryo. Ada juga yang bilang bahwa ini Roy Suryo dilindungi orang kuat di sini. Itu tafsiran yang berkembang yang sifatnya non yuridis, tapi sifatnya politis. Gitu. Tafsiran politis kan boleh, tafsiran yuridis boleh. Nah, yang saya pakai tadi adalah tafsiran yuridis formal. Tapi siapapun boleh menafsirkan dengan cara sosial, perspektifnya boleh dari mana aja. Itu kan siapa orang boleh berpikir imajiner tentang itu. Ada yang berpikir ini pasti takut nih polisinya. Ada yang berpikir ini pasti ada politikus yang kuat sehingga polisi takut bertindak. Ada yang berpikir jangan-jangan ini perkaranya memang ijazahnya memang palsu, kan begitu. Ya boleh, semua masyarakat boleh menilai. Tapi kalau kita di wilayah hukum ya kita berpikir bahwasanya penyidik kan profesional, sehingga mereka ketika tidak menahan seseorang atau menahan seseorang selalu berlandaskan dengan nilai-nilai aturan-aturan hukum acara yang kemudian disepakati, yang kemudian dipakai sebagai landasan mereka berpijak mengambil keputusan, yaitu menahan seseorang atau tidak menahan seseorang. Berarti ini tidak juga disebut sebagai bentuk privilege-nya seorang Roy Suryo dong Bang? Ya tidak, semua orang kan sama di depan hukum. Kan itu kan landasan landscape kita bernegara, dan kita di negara hukum kan, semua orang sama di depan hukum kan. Jadi ada juga kok orang-orang yang kemudian tidak ditahan dengan posisi-posisi nilai-nilai pemahaman yang sama dari penyidik,
dengan kewenangannya, dengan subjektivitasnya, dengan diskresinya, penyidik kemudian berlandaskan undang-undang tidak menahan seseorang. Artinya Bang, kalau memang tadi Abang bilang menurut Abang sendiri ini ada perjanjian dan mungkin tidak akan diulang lagi, mungkin sekarang ini masih diam nih, tapi apakah bisa menjamin kediamannya mereka? Karena melihat sebelum BAP mereka udah bikin lagi buku terbaru, Gibran Endgame. Ya, itu kan sebelum di BAP sebagai tersangka. Ya, makanya kita lihat kan, ketika mereka keluar dari wilayah pemeriksaan, setelah selesai diperiksa kemarin itu, ada nggak mereka kemudian melakukan press conference di wilayah publik media massa yang kemudian mengulangi perbuatannya, mencemarkan seorang Jokowi atau Gibran, atau menceritakan yang buruk-buruk tentang kepolisian? Ada nggak itu? Tidak ada kan? Ya kalau tidak ada, kita bisa tafsirkan itu, begitu. Bahwasanya berkemungkinan besar sudah ada kesepakatan tidak tertulis, di mana Anda tidak kami tahan, tapi kami menjalankan kewenangan kami berdasarkan undang-undang, dan disebutkan A, B, C, D, E, harus kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, harus ada jaminan atau dan lain segalanya kan. Nah, tapi yang keluar kemarin adalah jawaban dari pihak kepolisian, tidak ditahan karena ada saksi dan ahli yang meringankan. Itu kan salah satu argumen yang sifatnya diskretif yang menjadi kewenangan pihak penyidik. Walaupun sebenarnya yang seperti yang disebutkan kemarin itu jarang sekali kita anggap sebagai suatu alasan pembenar, gitu, karena banyak sekali orang ditahan, tapi kemudian dia membawa ahli yang meringankan tapi tetap ditahan. Gitu. Dan itulah teman-teman penjelasan lengkap dari pengacara Deoli Payumara mengenai alasan hukum di balik tidak ditahannya Roy Suryo CS pada pemeriksaan pertama. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas bagi kita semua. Kami punya narasi dan Anda pasti punya pendapat. Tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi secara santun ya. Dukung terus channel Maret 27 dengan like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.